Juliet and Sam and Mani, Try Ken and Sam, George and Mani, no program. Saya butuh duit 1 triliun. Ketika yang awalnya hanya menjadi bahan tawa, lalu diterima sebagai hal yang biasa. Disitulah kekeliruan menemukan rumahnya, dan kebenaran perlahan kehilangan tempatnya. Sebelum Bauti menjamur dan keheningan pertama pecah di Arat Nasun, Bauti hanyalah sebuah anomali yang nyaris tak pantas mengotori lembar sejarah. Saat itu, Bauti hanya memiliki satu rupa, mudah dikenali, mudah dibedakan, dan belum cukup berpengaruh untuk membelokkan arah percakapan. Para tetua Arat Nasun memandangnya sekadar distorsi kecil yang sesekali muncul seperti kabut pagi, mengganggu pandangan lalu menghilang sebelum matahari sempat mempertanyakan keberadaannya. Tak seorang pun menyangka bahwa benih yang begitu remeh kelak menjelma pohon yang akarnya menjalar ke segala penjuru, bahkan menyusup ke ruang-ruang yang paling lantang mengaku menjadikan akal sehat sebagai guru, yang membuat Pak Sentot, salah satu peneliti Arat Nasun, kehilangan tidur bukanlah keberadaan Bauti, melainkan asal-usulnya yang seolah sengaja menghapus jejaknya sendiri. Tak ada catatan yang benar-benar mampu memastikan kapan perubahan itu bermula. Tak ada saksi yang sanggup bersumpah apakah ia lahir dari kesepian, dari dahaga akan pengakuan, atau justru dari masyarakat yang mulai menukar kewarasan dengan tepuk tangan. Semuanya tinggal dugaan. Yang tersisa hanyalah kisah yang terus membesar setiap kali kembali diucapkan. Michel Foucault dalam bukunya The Archaeology of Knowledge pernah menunjukkan bahwa sejarah kerap dibangun bukan semata oleh fakta, melainkan oleh pilihan manusia tentang apa yang layak diingat dan apa yang pantas dilenyapkan. Sebab setiap orang merasa mengetahui asal-usul Bauti, tetapi tak seorang pun mampu membuktikannya. Semakin kabur pangkalnya, semakin subur cerita yang tumbuh di atasnya. Bauti akhirnya tak lagi hadir dalam satu rupa. Ia berkembang, bercabang, berevolusi, lalu melahirkan beragam varian yang masing-masing memiliki ciri, kebiasaan, bahkan cara menyebarkan pengaruhnya sendiri. Ada yang sekadar berisik, ada yang lihai memainkan kata, ada yang mengubah penampilan, dan ada pula yang perlahan mengubah cara orang lain berpikir. Seluruh perubahan itu berlangsung begitu pelan hingga masyarakat Arat Nasun baru tersadar ketika jumlahnya telah terlalu banyak untuk dihitung dengan jari. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah Bauti benar-benar ada, melainkan berapa banyak varian Bauti yang sesungguhnya telah hidup di Arat Nasun hingga masyarakat mengira mereka sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Tidak semua perubahan datang dengan langkah besar. Sebagian memilih masuk melalui suara, bukan suara yang mengajak berpikir, melainkan suara yang memastikan keheningan tidak pernah sempat hadir. Begitulah Pak Sentot memberi nama pada varian pertama yang berhasil diklasifikasikan setelah bentuk awal Bauti mulai bercabang. Boceh atau Bauti ngoceh. Boceh memiliki kemampuan yang sulit dipercaya sekaligus sulit diabaikan. Jika seekor burung kolibri mampu mengepakkan sayap sekitar belasan hingga puluhan kali setiap detik, maka boceh sanggup memuntahkan puluhan kata hanya dalam satu tarikan napas. Perbandingan itu tentu bukan ukuran ilmiah yang mutlak, tetapi cukup menggambarkan satu hal. Mulut mereka bekerja jauh lebih keras daripada pikirannya. Di Arat Nasun bahkan beredar lelucon bahwa tenggorokan boceh lebih dulu lelah daripada otaknya sempat digunakan. Sebagian besar ocehan boceh tidak memiliki tujuan yang jelas. Topiknya berpindah lebih cepat daripada bayangan awan. Hari ini membahas kebudayaan, 5 detik kemudian berpindah ke moralitas, sesaat setelah itu sudah sibuk mengomentari kehidupan orang lain yang bahkan tidak mengenalnya. Boceh tidak mencari jawaban. Ia hanya takut kehilangan kesempatan untuk didengar. Ludwig Wittgenstein dalam bukunya Tractatus Logico-Philosophicus berpendapat bahwa bahasa memperoleh martabatnya ketika mampu menyatakan sesuatu dengan bermakna. Terhadap apa yang tak dapat dibicarakan secara bermakna, manusia seharusnya memilih diam. Boceh justru menemukan kebijaksanaan yang berlawanan, berbicara lebih dahulu, memahami belakangan. Barangkali karena itu kebisingan sering terdengar lebih percaya diri daripada kebenaran. Sejak saat itu, Pak Sentot mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Bauti ternyata tidak berkembang dengan menciptakan suara yang lebih keras. Ia berkembang ketika masyarakat mulai menganggap kebisingan sebagai hal yang waras. Apabila boceh menjadikan suara sebagai cara bertahan hidup, maka varian ini memilih tubuh sebagai bahasa agar tak redup. Pak Sentot menamakannya bojik.
singkatan dari Bauti Energik. Varian ini seolah tidak lagi puas menguasai percakapan. Ia mulai menguasai gerakan. Tubuh yang semestinya bergerak, seperlunya justru berubah menjadi panggung yang tidak pernah canggung. Bojik hampir mustahil berada dalam keadaan benar-benar diam. Bahunya bergerak lebih dulu sebelum pikirannya tiba. Tangannya melambai tanpa alasan, langkahnya memantul ke segala arah, dan seluruh tubuhnya seolah dikendalikan oleh irama yang bahkan tidak terdengar oleh orang lain. Pak Sentot belum menemukan penyebab pastinya. Beliau menyebutnya sebagai efek lanjutan dari mutasi Bauti, sementara rekan sejawatnya menganggapnya sebagai adaptasi sosial. Ketika perhatian menjelma kebutuhan, tubuh pun belajar mengejar sorotan. Di alam liar Aratnasun, perilaku ini sering disamakan dengan laba-laba merak. Makhluk kecil itu menari dengan warna-warni yang memikat demi menarik perhatian pasangannya. Bedanya, laba-laba merak tahu untuk siapa ia menari. Bojik seringkali tidak. Gerakannya bukan lagi pesan, melainkan kebiasaan. Seolah tubuhnya lupa bahwa diam juga merupakan sebuah kemungkinan. Dalam buku Pensées, Blaise Pascal berpendapat bahwa banyak penderitaan manusia berakar pada ketidakmampuannya berdiam diri seorang diri di dalam sebuah ruangan. Barangkali Bojik adalah bukti bahwa kegelisahan tidak selalu terdengar sebagai kebisingan. Kadang ia menjelma gerakan yang tak pernah selesai. Ketika tubuh terus menari agar tak sempat bertemu dengan kesunyian, barangkali yang sedang dikejar bukan perhatian orang lain, melainkan pelarian dari dirinya sendiri. Dari sinilah Pak Sentot mulai mencatat pola yang menggelisahkan. Setiap varian Bauti tidak pernah benar-benar menghilangkan sifat varian sebelumnya. Ia hanya menambahkan lapisan baru. Setelah kebisingan berhasil menguasai telinga, kini kegelisahan mulai merambat ke mata. Dan Aratnasun perlahan-lahan mulai terbiasa menyaksikan keduanya. Sesudah Bojik membuat gerakan menjadi kebiasaan, Pak Sentot menemukan varian yang justru jauh lebih sulit dipetakan. Beliau menamainya Bozur, singkatan dari Bauti Uzur. Berbeda dengan dua varian sebelumnya yang mudah dikenali dari kebisingan dan tingkah lakunya, Bozur memilih hidup di wilayah yang samar. Ia tidak selalu tampak berbeda pada pandangan pertama. Justru itulah yang membuatnya sering luput dari pengamatan. Secara lahiriah, Bozur masih mempertahankan bentuk awalnya. Tidak ada perubahan mencolok yang langsung mengundang perhatian. Namun ketika mulai berjalan, duduk, atau berbicara, tersisa gerak-gerik yang terasa seperti bayangan dari perubahan yang belum selesai. Pak Sentot menyebut fase ini sebagai mutasi yang timpang tindih. Sebuah keadaan ketika jejak masa lalu belum benar-benar hilang, sementara bentuk barunya belum sepenuhnya menetap. Seolah-olah dua kebiasaan hidup berdampingan dalam tubuh yang sama, saling menarik tanpa pernah benar-benar menang. Di alam liar Aratnasun, fenomena ini kerap dianalogikan dengan ular yang berkali-kali berganti kulit. Kulitnya berubah, warnanya mungkin berbeda, ukurannya bertambah, tetapi naluri dasarnya tetap tinggal. Pergantian kulit tidak menghapus kodrat seekor ular, ia hanya membuat bentuknya lebih sulit diterka. Begitu pula Bozur. Semakin lama diamati, semakin sulit menentukan di mana perubahan dimulai dan di mana bentuk lama benar-benar berakhir. Dalam buku The Ritual Process, Victor Turner menyebut keadaan semacam ini sebagai liminalitas, sebuah fase ketika seseorang telah meninggalkan bentuk lamanya, tetapi belum sepenuhnya tiba pada bentuk yang baru. Di Aratnasun, Bozur hidup tepat di wilayah itu. Ia hidup di antara dua diri, yang lama belum selesai menghilang, sementara yang baru belum terlalu matang. Barangkali tidak ada tempat yang lebih melelahkan selain berdiri terlalu lama di ambang perubahan, sementara dunia terus memaksa memilih salah satu sisi. Dan ketika masyarakat masih sibuk memperdebatkan apakah Bozur sudah berubah atau belum, Bauti diam-diam berevolusi lebih jauh. Sebab perubahan paling cepat seringkali bukan yang paling mencolok, melainkan yang berhasil membuat orang berhenti menyadari bahwa sesuatu sedang berubah. Jika Bozur adalah fase ketika perubahan masih bernegosiasi dengan bentuk lamanya, maka Bodan atau Bauti Dandan adalah fase ketika negosiasi itu dinyatakan selesai. Pak Sentot mencatat bahwa pada varian ini, perhatian tidak lagi diarahkan pada kebiasaan atau gerakan, melainkan pada citra. Bodan percaya bahwa penampilan bukan sekadar pelengkap, melainkan bahasa pertama yang berbicara sebelum mulut sempat membuka suara. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam menyusun warna, memilih garis, menata detail, lalu mengulanginya lagi, hingga bayangan di cermin terasa lebih penting daripada wajah yang sesungguhnya. Di Aratnasun bahkan berkembang sebuah ungkapan sinis,
Bodan lebih mengenal isi kotak rias daripada isi kepalanya. Kalimat itu tentu tidak selalu benar, tetapi cukup menggambarkan bagaimana varian ini menempatkan Citra sebagai pusat kehidupannya. Para biolog Aratnasun sering mengibaratkan Bodan dengan dekorator krep, kepiting yang menghiasi tubuhnya menggunakan rumput laut, spons, atau serpihan karang untuk berkamuflase di alam liar. Bedanya, kepiting itu melakukannya untuk bertahan hidup dari pemangsa. Bodan melakukannya agar bertahan hidup di hadapan pandangan orang lain. Ancamannya bukan lagi predator, melainkan ketakutan untuk dianggap biasa. Søren Kierkegaard dalam buku Either Or menggambarkan kehidupan estetis sebagai kehidupan yang sibuk mengejar kesan, tetapi enggan bertemu dengan dirinya sendiri. Di Aratnasun, Bodan seolah membuktikan bahwa wajah dapat dipoles setiap hari, sementara karakter dibiarkan berdebu, sebab cermin hanya memantulkan wajah, bukan tabiat. Dari sinilah evolusi Bauti memasuki babak yang lebih rumit. Setelah suara, gerakan, dan penampilan mulai menemukan bentuknya masing-masing, lahirlah varian yang tidak lagi sekadar ingin diperhatikan. Ia mulai ingin meyakinkan, dan disitulah Bauti memasuki tahap yang jauh lebih berpengaruh daripada sebelumnya. Setelah berhasil menarik perhatian melalui suara, gerakan, dan citra, evolusi Bauti memasuki tahap yang lebih halus. Pak Sentot menyebutnya Bojak, singkatan dari Bauti Sok Bijak. Jika Boceh berbicara tanpa arah, maka Bojak mulai berbicara dengan tujuan. Ia tidak lagi sekadar ingin didengar, ia ingin dipercaya. Bojak merupakan perkembangan paling nyata dari Boceh. Ocehan yang dahulu melompat kemana-mana kini mulai disusun menjadi narasi. Nada bicaranya lebih tenang, pilihan katanya lebih rapi, dan artikulasinya terdengar lebih meyakinkan. Bagi orang yang baru melihatnya, Bojak tampak seperti sosok yang telah menghabiskan bertahun-tahun meneliti fenomena Bauti. Padahal para pengamat Aratnasun mencatat bahwa yang berubah seringkali bukan kedalaman pengetahuannya, melainkan cara penyampaiannya. Sebagian besar Bojak mulai menyampaikan bahwa fenomena Bauti adalah sesuatu yang sepenuhnya wajar dalam perjalanan masyarakat Aratnasun. Mereka merangkai istilah ilmiah, mengutip penelitian yang belum tentu dipahami pendengarnya, lalu membungkus semuanya dengan bahasa yang terdengar meyakinkan. Di titik inilah banyak warga mulai kesulitan membedakan antara penjelasan dan persuasi, sebab keduanya sama-sama menunggangi kalimat yang terdengar masuk akal. Michel de Montaigne dalam bukunya Esai mengingatkan bahwa menghafal pendapat orang lain bukanlah tanda kebijaksanaan. Pengetahuan yang hanya dipakai sebagai hiasan lidah tidak pernah benar-benar menjadi milik si pengutip. Sebab manusia dapat mengutip 1000 buku, tetapi tetap gagal membaca dirinya sendiri. Semakin banyak istilah asing diucapkan Bojak, semakin sedikit orang yang berani bertanya apakah semuanya benar-benar dipahami. Barangkali memang demikian nasib kebijaksanaan. Ia berjalan pelan bersama keraguan, sementara kepastian palsu selalu datang lebih dulu dengan suara yang lantang. Karena itu, Bojak dianggap sebagai titik balik evolusi Bauti. Sejak tahap ini, Bauti tidak lagi hanya memengaruhi suasana, ia mulai memengaruhi cara orang berpikir. Dan ketika sebuah fenomena berhasil mengubah cara berpikir masyarakat, evolusinya biasanya belum mencapai puncak, ia baru saja menemukan jalannya. Setelah Bojak belajar membentuk narasi, lahirlah varian yang memahami satu kenyataan sederhana. Tidak semua orang mau mendengarkan, tetapi hampir semua orang bersedia menonton. Dari pengamatan itulah Pak Sentot mengklasifikasikan Boget, singkatan dari Bauti Joget. Ia merupakan evolusi alami dari Bojik. Jika Bojik bergerak tanpa pola, maka Boget telah menemukan iramanya. Perubahan itu tampak sederhana, tetapi dampaknya tidak kecil. Gerakan-gerakan yang dahulu serampangan kini mulai mengikuti ketukan. Tubuh yang sebelumnya gelisah kini bergerak selaras dengan musik, sorak-sorai, dan tepuk tangan. Di berbagai sudut Aratnasun, terutama saat festival kebisingan Groh, Boget menjadi pemandangan yang nyaris tak terpisahkan. Kemunculannya juga semakin sering menghiasi layar aplikasi Sarmon, tempat potongan-potongan pertunjukan diputar berulang kali hingga menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Banyak warga menganggap Boget sekadar hiburan. Sebagian bahkan berpendapat bahwa kehadirannya membuat Aratnasun terasa lebih meriah. Para pedagang senang karena keramaian mendatangkan pembeli. Penyelenggara festival senang karena latar pertunjukan tak pernah sepi. Algoritma Sarmon pun seolah ikut berpihak. Semakin banyak perhatian yang terkumpul,
semakin sering pertunjukan serupa kembali muncul. Di titik inilah Pak Sentot mulai bertanya-tanya, apakah masyarakat memilih tontonan atau justru tontonan yang perlahan memilih masyarakat? Dalam buku The World as Will and Representation, Arthur Schopenhauer memandang bahwa manusia digerakkan oleh kehendak yang tak pernah benar-benar kenyang. Setelah satu hasrat terpenuhi, lahirlah hasrat berikutnya yang menuntut panggung baru untuk dipuaskan. Mungkin karena itulah pertunjukan tak pernah mengenal kata cukup, yang selesai hanyalah satu tarian, sementara keinginan untuk kembali dilihat selalu menemukan musiknya sendiri. Di hadapan kehendak yang tak pernah lelah meminta perhatian, manusia perlahan lupa apakah yang ia lihat sedang menari karena gembira, atau sekadar takut kehilangan tatapan orang lain. Maka ketika masyarakat Aratnasun mulai terbiasa menjadikan pertunjukan sebagai bagian dari keseharian, Bauti kembali berevolusi. Kali ini, ia tidak lagi sekadar mengatur ritme tubuh. Ia mulai menyempurnakan citra, hingga setiap detail penampilannya menjadi sebuah pernyataan. Setelah Boget memahami bahwa perhatian dapat diraih melalui pertunjukan, evolusi Bauti bergerak ke tahap yang lebih teliti. Pak Sentot menyebut fase ini bolek, singkatan dari Bauti bersolek. Jika Bodan hanya berfokus pada riasan wajah, maka bolek menganggap seluruh penampilan sebagai sebuah komposisi. Tidak ada lagi detail yang dianggap terlalu kecil untuk diperhatikan. Bolek tidak berhenti pada satu lapis perubahan. Ia mulai memadukan pakaian, aksesori, warna, hingga cara membawa diri agar membentuk citra yang utuh. Baginya, kesan pertama bukan sekadar pembuka percakapan, melainkan tujuan akhirnya. Penampilan perlahan berubah menjadi bahasa yang lebih dahulu berbicara daripada isi pikiran. Para biolog Aratnasun kerap membandingkan bolek dengan bunglon. Hewan itu mampu mengubah warna tubuhnya mengikuti keadaan di sekitarnya. Namun Pak Sentot selalu mengingatkan satu hal, perubahan warna tidak mengubah hakikat seekor bunglon. Analogi itu kemudian sering dipakai dalam berbagai diskusi tentang bolek. Yang berubah adalah tampilan luarnya, sedangkan pertanyaan tentang jati diri tetap menjadi bahan perdebatan yang tak pernah benar-benar selesai. Immanuel Kant dalam buku Groundwork of the Metaphysics of Morals mengembangkan etika deontologis yang menegaskan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh penampilan, pujian, ataupun akibat yang dihasilkan, melainkan oleh kesediaan bertindak berdasarkan kewajiban moral. Tindakan menjadi bernilai karena dilakukan demi kewajiban moral, bukan karena mampu memikat mata atau menghasilkan pujian. Maka, ketika penampilan diperlakukan sebagai ukuran utama nilai seseorang, yang sedang dipoles sesungguhnya bukanlah karakter, melainkan ilusi. Dan barangkali, tidak ada kosmetik yang lebih mahal daripada usaha manusia menyembunyikan dirinya sendiri. Ketika penampilan telah berhasil menarik perhatian, muncul pertanyaan berikutnya. Siapa yang akan menjelaskan semua itu kepada masyarakat? Jawaban atas pertanyaan itulah yang melahirkan varian terakhir. Varian yang tidak lagi hanya tampil atau berbicara, tetapi mulai mengemas seluruh fenomena Bauti menjadi sebuah wacana yang terdengar sistematis. Semua evolusi Bauti pada akhirnya mengarah ke satu tujuan yang sama, bertahan hidup. Namun Boxy menemukan cara yang jauh lebih efektif daripada sekadar berbicara, bergerak, atau membangun citra. Ia mulai membangun narasi. Pak Sentot menamai varian ini Boxy, singkatan dari Bauti Edukasi. Bukan karena ia selalu membawa pengetahuan baru, melainkan karena ia telah memahami bahwa gagasan yang dibungkus sebagai edukasi akan lebih mudah memasuki kepala manusia daripada gagasan yang mengaku sebagai distorsi. Berbeda dengan Bojak yang masih sibuk berdebat, Boxy sudah tidak terlalu tertarik memenangkan perdebatan. Ia lebih memilih mengubah cara orang memandang perdebatan itu sendiri. Melalui seminar, forum warga, potongan video di aplikasi Sarmon, hingga kelas-kelas diskusi di sarang monyet, Boxy perlahan menyusun bahasa yang terdengar akademis, tenang, dan penuh istilah. Semakin rumit kalimatnya, semakin sedikit orang yang berani bertanya. Paulo Freire dalam buku Pedagogy of the Oppressed mengingatkan bahwa pendidikan dapat menjadi jalan pembebasan, tetapi juga dapat berubah menjadi alat reproduksi cara berpikir apabila peserta didik hanya diminta menerima tanpa pernah diajak bertanya. Masalahnya bukan pada gagasan, melainkan ketika istilah edukasi dipakai sebagai tameng agar setiap pertanyaan dianggap sebagai gangguan. Di titik inilah klasifikasi Bauti dianggap mencapai fase yang paling matang. Dari bocah yang menghadirkan kebisingan, Bojik yang mengundang perhatian, Bozur yang membingungkan identitas,
Bodan yang membangun citra, Bojak yang menyusun narasi, Boget yang memanfaatkan hiburan, Bolek yang menyempurnakan simbol, hingga Boxy yang menginstitusikan gagasan. Seluruh varian Bouti ternyata tidak berdiri sendiri. Mereka hanyalah anak tangga dari satu proses yang sama. Dan sejarah Arat Nasun selalu menunjukkan satu ironi. Sebuah gagasan tidak menjadi besar karena selalu benar, melainkan karena terlalu lama dibiarkan tumbuh tanpa pernah diajak berdialog dengan nalar. Pada akhirnya, Pak Sentot menyadari bahwa telah keliru sejak awal. Selama bertahun-tahun, ia sibuk menghitung berapa banyak varian Bouti yang berhasil diklasifikasikan. Boceh, Bojik, Bozur, Bodan, Bojak, Boget, Bolek, hingga Boxy. 8 varian itu memenuhi arsip, laporan penelitian, dan perdebatan yang seolah tidak pernah selesai. Namun semakin lengkap klasifikasinya, semakin terasa bahwa yang sedang Pak Sentot hitung bukan sekadar fenomena, melainkan perjalanan sebuah gagasan yang terus menyesuaikan diri dengan zaman. Mungkin itulah sifat paling licik dari setiap fenomena sosial. Ia jarang datang dengan wajah yang sama. Ia belajar dari penolakan, memperbaiki caranya berbicara, menyempurnakan penampilannya, memanfaatkan hiburan, lalu membungkus dirinya dengan bahasa yang terdengar paling masuk akal. Yang berubah bukan selalu isi gagasannya, melainkan cara ia diperkenalkan kepada masyarakat. Dan ketika masyarakat lebih sibuk memilih kubu daripada memeriksa alasan, perdebatan perlahan berubah menjadi kebiasaan. Dalam buku The Life of the Mind, Hannah Arendt menekankan pentingnya aktivitas berpikir sebagai bentuk refleksi yang menjaga manusia dari tindakan yang tidak pernah ia pertanyakan. Kalimat itu tidak menghakimi satu kelompok atau satu keyakinan. Ia justru mengingatkan bahwa siapapun dapat terjebak ketika kebiasaan menggantikan refleksi. Masyarakat terlalu sibuk saling menyalahkan hingga lupa memeriksa apakah mereka masih mampu berpikir dengan matang. Barangkali suatu hari nanti akan muncul varian ke-9 atau mungkin varian ke-10. Sebab sejarah Arat Nasun telah berkali-kali membuktikan bahwa nama boleh berganti, bentuk boleh berubah, tetapi kecenderungan manusia untuk mengikuti sesuatu tanpa sempat memeriksanya akan selalu menemukan wadah baru. Dan mungkin pertanyaan yang paling penting bukan lagi ada berapa varian Bouti di Arat Nasun, melainkan berapa banyak gagasan yang hari ini masyarakat percaya hanya karena terlalu sering mendengarnya, bukan karena mereka pernah benar-benar memikirkannya. Barangkali Bouti akan terus berganti rupa, barangkali namanya pun kelak akan berubah. Namun selama manusia berhenti bertanya, sejarah akan selalu menemukan cara untuk mengulang dirinya.